Izin memperkenalkan diri, nama saya Retno Rizal Rahayu dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi S1 Biologi, NPM 22170211. Berikut penjelasan beserta PPT yang saya lampirkan. Materi PKKMB hari pertama tanggal 15 Agustus 2022. Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Undang-Undang ITE awalnya untuk polisi mengungkap kejahatan perbankan, namun saat ini telah berkembang menjadi penanganan pencemaran nama baik, penyebaran berita hoaks, perjudian online, pemerasan, dan pengancaman. Manfaat teknologi informasi. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya pada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaat teknologi informasi, memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Selanjutnya, karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying atau perundungan. Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying atau perundungan yaitu bullying adalah suatu keadaan atau tindakan yang melukai diri kita dan merasa tidak nyaman akan hal itu. Bullying adalah kejahatan baik secara fisik maupun non-fisik. Hal itu dapat kita dapatkan di beberapa tempat, di antaranya sosial, keluarga, pendidikan, masyarakat, dan media sosial. Materi hari kedua tanggal 16 Agustus 2022. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mempunyai latar belakang, visi 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. 1. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Materi selanjutnya yaitu 3 upaya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menjaga kelestarian bumi, yaitu reuse, reduce, recycle. Reuse sendiri ialah menggunakan kembali barang yang bisa dipakai untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Reduce yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Recycle mengelola kembali daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Apa yang harus saya lakukan dalam perkuliahan? Yang pertama, membuat roadmap. Yang kedua, attitude. Yang ketiga, organisasi. Hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan studi? Yang pertama, percaya dengan sendiri bahwa kita bisa. Yang kedua, kejujuran. Tujuan pendidikan tinggi. Menciptakan manusia yang beriman dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi warga negara demokratis. Bertanggung jawab sebagai mahasiswa cinta Pancasila dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Materi hari ketiga tanggal 18 Agustus 2022. Pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Pada bidang akademik, mahasiswa Unila dapat memilih 2 pilihan jalur pembelajaran. Pertama, mahasiswa dapat belajar selama 8 semester penuh melalui rancangan jalur pembelajaran penguatan kompetensi program studi. Yang kedua, mahasiswa dapat belajar sampai capaian pembelajaran minimal program studi 5 semester. 1 semester untuk mata kuliah lintas disiplin dan 2 semester untuk pembelajaran di luar kampus. Menurut Kemendikbud, ada 8 jenis pembelajaran di luar kampus. 3 diantaranya yaitu pertukaran mahasiswa, magang atau praktik kerja, studi proyek independen, sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik. Sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik pendidikan tinggi dibagi ada 3 macam, yaitu 1. Pendidikan akademik, 2. Pendidikan vokasi, 3. Pendidikan vokasi. SKS atau satuan kredit semester adalah beban studi pada setiap mata kuliah. Setiap mata kuliah memiliki beban studi SKS sendiri-sendiri. Panjang periode SKS berbeda tergantung apa yang dipelajari atau dipraktekkan. Yaitu 1.
tatap muka 50 menit per minggu atau semester, penugasan terstruktur 60 menit per minggu atau semester, kegiatan mandiri 60 menit per minggu atau semester, tatap muka seminar 100 menit per minggu atau semester. Selanjutnya materi fasilitas di Fakultas MIPA Universitas Lampung dan Sistem Administrasi Keuangan Mahasiswa. Gedung 5 jurusan lengkap dengan laboratorium pendukung, gedung paskas sarjana 4 lantai, gedung dekanat 4 lantai, gedung lembaga kegiatan mahasiswa 3 lantai, gedung musola, perpustakaan, tempat parkir dosen dan mahasiswa, CCTV di 15 titik, sarana wifi dan ruang kuliah ber-AC. Prestasi kegiatan kemahasiswaan dan sistem administrasi kemahasiswaan. Ada beberapa kegiatan, yaitu layanan administrasi, tim minat bakat, kompetensi mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan FMIPA. Kegiatan ini dilakukan agar mahasiswa dapat mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI yang berisikan sebuah capaian pembelajaran lulusan dan bukti aktivitas di organisasi dan mendapatkan prestasi. Hari keempat tanggal 19 Agustus 2022. Materi pendidikan akademik dan tata perilaku mahasiswa. Pendidikan akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh ketua program studi yang diusahakan oleh dekan. Peran pendidikan akademik yaitu menentukan mengambil mata kuliah yang akan ditulis dalam SKS. Yang kedua, memantau perkembangan studi. Yang ketiga, bisa berkonsultasi mengenai perkuliahan. Yang keempat, masalah urgent, stres, bimbingan konseling. Tata perilaku mahasiswa. Tata perilaku mahasiswa berada di buku kode etik. Kode etik sendiri ialah tata peraturan yang harus ditaati oleh sivitas akademika. Bedanya kode etik dan etikat sendiri ialah menyangkut sopan santun, cara bicara antara mahasiswa dengan dosen, status sosial, usia, dan wanita. Sivitas akademika mencakup dosen, tenaga kependidikan, dan staf karyawan atau mahasiswa.